Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dengan gambar peroncoman. Oke, ini lanjutan video kemarin yang aku bikin video 16.000 belanja sayur buat 2 hari. Nah, buat 2 hari itu gimana maksudnya? Jadi aku tuh kan masaknya cuma sore. Kalau siang itu kita makan yang kita angetin, kadang masih ada sisaan, kalau dibuang itu mubazir. Di siangnya nanti makan yang sore aku masak lagi sorenya lagi. Nah kebetulan kemarin ibu itu menu 2. Yang pertama yaitu ada apa namanya, tamban tang. Kebetulan ada ikan teri di kulkas, ikan aku campurin gitu. Dan aku 2 dimasak. Kalau siang itu anakku buat nyemil, bikin stik kentang sendiri, sisanya aku masak di lauk tak suami dan makan bersama. Terus ini kacang panjang juga aku tumis. Sebelum itu kita bersihkan dulu karena tadi masuk kulkas belum dibersihkan. Nah ini kan itu ada 2, satunya nanti untuk masak sayur tumis kacang asem. Jadi aku tipsnya itu asemnya pakai tomat, karena tudung seperti rasa MSG ya, jadi gurih gitu loh. Selain asem dia juga gurih. Nah kalau masakan aku itu enggak pakai MSG seperti dan sama itu aku nggak pakai, apalagi petsin nggak kayak beliau-beliau. Nah dapat ilmu katanya kalau menggunakan itu, dia bilang itu bisa membuat otak anak-anak jadi kurang kurang apa ya, kurang smart gitu, bahkan parahnya bisa terjadi pembekuan otak. Naudzubillah min dzalik. Itu yang aku dulu dapat juga dari parenting gitu. Nah makanya aku kalau masak itu tidak pakai MSG. Dan kan MSG kita udah di berbagai pelosok konsumsi ya, misalnya kita jajan itu kan pasti nggak bisa terhindar dari MSG. Makanya kalau makanan rumah aku nggak pakai MSG gitu. Nah untuk menambah rasa gurihnya itu biasanya aku pakai tomat sama gula. Emang sih waktu pertama-pertama, nah itu ikan terinya yang aku bilang tadi, tinggal sedikit, beli 5.000 bisa 2 kali masak. Karena kalau sekali masak nggak habis. Jadi aku lanjut lagi tadi masalah MSG ya. Kalau pertama-pertama memang rasanya, aduh ada yang memanggil tuh di belakang, diabaikan aja ya, ting ting ting. Oh iya, jadi rasanya itu waktu pertama aku tanpa MSG memang nggak enak banget gitu. Selera makan juga hilang. Tapi sebenarnya itu tubuh kita itu kalau dibiasakan dia akan nyaman lagi kok. Memang kita perlu waktu gitu untuk kembali ke yang baik-baik gitu ya. Jadi kalau apa rasanya kan kalau masak nggak pakai itu yang tadi beliau-beliau itu kan jadi enggak enak, enggak gurih gitu. Itu karena mulut kita terbiasa sama yang seperti itu. Tapi kalau kita balik lagi ke versi orang zaman dulu, itu biasa aja kok, nggak pakai yang seperti itu juga. Dan aku pernah tuh waktu itu kan di sekolah anak aku jajan tuh nggak boleh pakai MSG, dia adain tapi dia nggak pakai MSG. Dan aku bilang ke kepala sekolahnya, pas banget waktu itu ada kantinnya ganti baru ya di KFG, dan aku komplain bukan komplain sih, masukan aja ke orangnya, kepala sekolahnya. Kebetulan laki-laki, dia apa ya, bilang gini, anak-anak nggak pakai MS juga nggak ngerti kok masalah. Kepala sekolahnya itu kan laki-laki, dia jawab juga gini, saya juga nggak paham apa bedanya pakai MSG sama enggak gitu. Berarti kan nggak masalah ya benernya. Dan masakan aku di rumah fine aja tuh, suami juga tetap enak gitu. Lagi kalau udah terbiasa tanpa MSG, pas anak-anak aku makan di luar itu malah lebih aneh gitu, terasa apa ya, kayak getir gimana gitu, karena kita udah biasa
tanpa MSG. Jadi setidaknya mudah-mudahan mengurangi efek buruk dari yang masuk ke tubuh kita. Yang lain-lain kan kita nggak bisa hindari. Kadang-kadang iseng, sekarang musim hujan, makan Indomie kan, mohon maaf tidak menyebutkan merek karena etik jurnalistik gitu ya. Jadi kalau makan mie itu kan nggak tadi hindari dari MSG, mie instan ya, jajan-jajanan di pinggir jalan. Mudah-mudahan masakan di rumah meminimalis itu. Nanti sambil goreng-goreng, ada juga nih kalau aku lihat upload di apa tuh namanya ya cakep-cakep gitu, kakak pengen sih. Kebetulan kalau aku lagi dibolak-baliknya tuh pengen kayak gitu, kadang-kadang pengen banget gitu ya, tapi aku pikir lagi nanti yang ada tidak dimanfaatkan malah mubazir kan gitu. Udah gitu kan keuangan kami itu nah ini tahap itu terhambat tuh administrasinya gitu. Alhamdulillah ditambah kuliah masih banyak banget amanah yang harus diselesaikan. Jadi kalau ngintip di babang-babang online itu ngiler aja, cuman ditahan, dibolak-balik pikirannya. Masih banyak yang lebih penting daripada itu semua. Jadi mudah-mudahan waktu aku bisa dapetin seperti itu. Untuk sekarang kita skip aja dulu. Kita masih perjuangan kita kan, cuman perabotan dapur jadi apalah nantinya. Tapi kalau ilmu kan lebih manfaat buat anak-anak aku. Ini sambil aku mis yang tadi untuk masakan kangkungnya. Oh, ternyata ini buat sambelan kentangnya. Nah, kita tunggu harum-harum dulu sampai bumbunya itu mateng. Soalnya kalau masih mateng gampang basi. Jadi kalau kita numis ya yang teng gitu. Nah, kalau mau intip-intip. Oh iya, ini rupanya tumisan kayak yang tadi. Biasanya pakai sauri tapi nggak terlalu banyak, paling ujung centong, maaf sih, seujung apa tuh sendok teh itu setengahnya paling aku pakai. Nah, kacang tapi sampai sekarang nih, dari kemarin sore lagi nih aku lagi itu kangnya juga masak. Anak nggak gitu ya, mereka itu biasanya itu bikin cemilan nasi yang enggak, nah yang udah aku angetin lagi kan rasanya jadi kurang enak ya kalau makan lagi. Jadi tadi tuh dibikin cireng nasi sama anakku yang pertama gitu. Nah, ini kita bikin sambal untuk tata ya sama ikan teri. Ini juga nih, kenapa sih kita makanan itu jadi lebih nikmat? Ternyata caranya juga kita harus ulek aja bumbunya. Aku bayanginnya gini, kalau misalnya diulek itu kan sari-sari bumbu kan keluar gitu ya, tapi kalau di blender kan dia hanya hancur aja gitu, nggak keluar. Nah, jadi makanan lebih nikmat kalau kita ulek gitu loh, ketimbang kita kalau diulek juga dia bumbunya nggak apa ya, jadi meresap gitu, menyatu sama masakannya gitu. Jadi mendingan semuanya diulek aja. Padahal aku juga ada blender kalau mau dipakai. Cuma aku pikirnya makanan yang disajikan dengan penuh kasih, dengan penuh rasa orang ibu mengalahkan rasa MSG gitu. Nah, sekarang kita tumis. Semua peralatanku ini masih yang tradisional. Nah, ini sekali lagi aku untuk meminimalkan keinginan aku. Jadi kita pakai aja yang ada. Dan tadi juga di awal ada botol minum termos yang dia kalau diisiin air panas udah nggak panas, dan kalau diisiin air putih berat wadahnya. Jadi buat ngehemat minyak goreng biar enggak keluarnya tuh berlebihan, aku pakai aja untuk wadah minyak goreng. Sebelum itu aku apa tuh namanya, tertarik banget gitu dengan jualan babang-babang online yang itu loh, wadah minyak
estetik gitu, tapi ternyata punya aku juga nggak kalah estetiknya. Nah, jadi nggak perlu semuanya kita kontrol, kita ubah. Kita harus bisa menjadi seorang ibu yang bisa mengelola keuangan. Jadi kita utamakan yang penting dan sangat penting. Kalaupun ada yang penting, kemarin aku mikirnya gini, kalau pakai wadah minyak goreng yang itu di babang-babang online itu pasti bisa lebih hemat. Aku mulai tertarik tuh. Aku pikir-pikir lagi sampai ada mungkin aku tahan sekitar 3 hari. Nah, hari keempatnya aku dapat ide. Aku lihat itu botol minum udah berminggu-minggu tidak dipakai. Daripada tidak dimanfaatkan, lebih baik aku pakai. Alhamdulillah sudah mulai menjelang maghrib. Rumah aku nih deket masjid, jadi anak-anak tuh kalau sore senandung sholawatnya menyejukkan hati. Oke, sambil mendengar sholawatan, sambil kita tumis-tumis ya. Mudah-mudahan manfaat video aku, video demi video. Mohon di subscribe ya, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk berbagi di kolom komentar. Berbagi komentar yang positif, insya Allah. Kalau kalimatnya positif akan membuat hidup kita lebih positif ya, jadi hati-hati. Kalau mau berkomentar buruk, itu pun akan berefek buat hidup kita yang buruk. Jadi dulu ya video aku. Terima kasih semuanya yang sudah mampir di channel aku. Ikutin terus ya channelnya Bu Mila di rumah tangga sekaligus guru ngaji. Alhamdulillah masakannya sudah mateng. Ini 2 masakan yang aku sajikan untuk keluargaku. Aku bikin bagi 2 ya, karena paksu makannya belakangan supaya tidak diaduk-aduk. Jadi aku bikin dua tempat gitu ya. Nah, ini dia penggorengan aku legend banget ya. Terima kasih buat semuanya. Aku doakan semoga semua dalam keadaan sehat selalu, berlimpah rizki, dan anak-anak solih selalu menjadi keluarganya sampai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dadah, dengan salawat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.